sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Bukan Yesus menurut Bang Juma atau cak mana gitu. Itu aja, Iya. Oke. Baik. Yang pertama yang kita lihat di dalam Yohanes 16 adalah benar apa yang kalian katakan itu, lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Tapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang terkait dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Artinya ada kemudian penolong lain yang datang yang mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hukum kekerabatan, hukum warisan, hukum nikah, hukum ketatanegaraan, hukum ekonomi, pendidikan, semuanya. Segala sesuatunya diajarkan oleh beliau. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah mewahyukan Al-Furqan, yang telah mewahyukan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Nah, ini Al-Quran menjelaskan itu, bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang apa yang Allah inginkan terjadi pada kehidupan kita manusia. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah sebagai peringatan kepada seluruh alam semesta. Jika engkau begini, akibatnya ini. Jika engkau melakukan itu, akibatnya begitu. Itu Islam datang. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, pola awal sederhana saja. Kalau yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk yang ngaku Yesus kepada Paulus, atau kepada Lukas, atau kepada Markus, atau siapapun itu selain dari Nabi Muhammad, maka saya boleh bertanya, tolong sampaikan ke saya hukum waris di dalam pengajaran roh yang datang kepada Paulus. Ada enggak? Tak ada. Hukum batasan usia wanita dinikahi dari ajaran makhluk yang datang kepada Paulus ada enggak? Tak ada. Hukum ketatanegaraan seperti apa? Tak ada. Ekonomi, pendidikan seperti tak ada. Sedangkan Yesus memberikan sinyal, ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Liyakuna lil alamina nadhira. Berarti yang memenuhi syarat, memenuhi kandidat yang benar-benar sahih, hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian saudara Kristen itu berdoa, kemudian orang Kristen ini lalu setelah berdoa yang mereka bayangkan adalah Yesus. Umat Islam ketika mereka berdoa, jangankan berdoa, terdengar suara Quran dibacakan, hatinya itu langsung dekat kepada Tuhannya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
wa ala rabbihim yatawakkalun. Mungkin bagus kalau ditutup aja dulu mic-nya Bunda Rahma. Bagus kayaknya. Ya, jadi ketika dikatakan kemudian dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah sudah bergetar hatinya. Bergetar. Hati itu bergetar. Ketika mendengarkan nama Allah disebutkan, hati itu bergetar. Bisa nggak Bunda Rahma diturunkan aja dulu? Untuk moderator atau host, tolong Bunda Rahma di mute dulu. Mungkin apa ini naiknya kayak ini, Abu ya, monitor Abu ya. Mungkin ada moderator yang ada di bawah untuk ini menutup mikrofon dari Bunda Rahma. Tolong Abu ya, monitor Abu ya. Masya Allah. Nggak bisa diturunkan ya? Ada momot di bawah. Ada momot di bawah, momot. Tolong moderator, monitor nggak moderator, salah satu moderator ini. Aku dinaikkan kok. Tadi aku dinaikkan kok, momot. Ada akun Bunda yang di bawah satu lagi. Nah, ada apa Bang? Bunda Rahma ini di mute dulu. Ada penjelasan Bang Zuma malah noise ini. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi umat Islam itu kemudian ketika beribadah, mereka tidak ada kewajiban untuk melihat Allah. Mereka tidak punya kewajiban untuk melihat Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan di dalam Al-Quran. Kalau Allah inilah yang kemudian yang menjelaskan tentang dirinya, bahwa manusia ini dilihat oleh Allah. Kita yang beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah kemudian itu tidak perlu melihatnya, tetapi kita harus menyadari dan memahami benar-benar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kemudian melihat kita, bukan kita yang melihat Allah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan kemudian apa kata Allah ketika dikatakan bahwasanya Allah ini maha melihat, annallaha sami'un alim, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi ketika kami umat Islam beribadah, Allahu Akbar, Allah maha besar, engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah melihat kami, Allah mendengarkan kami, karena Allah itu maha mendengar. Annallaha sami', Allah maha mendengar. Lalu kemudian Allah itu maha melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib, baik di langit maupun yang ada di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi cukup bagi umat Islam itu ketika tiba waktunya salat, bersihkan hati, bersihkan jasad, berwudu, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, lalu kemudian menghadap ke arah bait suci. Allahu Akbar, duhai engkau yang maha besar. Allah melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'malun. Apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah, apapun itu. Jadi bukan kita yang melihatnya. Sedangkan kalau kita menyadari akan adanya Allah, itu sudah lebih dari khusyuk. Jadi Islam ketika mereka beribadah, yang mereka harus lakukan adalah menyadari kalau dia sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Itu khusyuknya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim,
Maliki yaumiddin. Mereka sambil membaca, meresapi bacaan, mendengarkan bacaan, menyelami bacaan, lalu kemudian menyadari, aku saat ini sedang berhadapan dengan pencipta alam semesta. Ini kita dipanggil nih sama Pak Prabowo. Bang Suma, ya paman. Kamu menghadap ke ruangan Prabowo. Siap. Datanglah kita ke ruangan. Kira-kira ketika Pak Prabowo ngomong, kita ngomong sama dia, ada nggak dalam pikiran kita, waduh, kenapalah hidup saya kayak begini ya? Kenapalah tadi urusan saya kok bisa-bisa? Tadi dari rumah kok jalannya bagus, kok tiba-tiba injak ini kotoran, sepatu saya jadi jelek dan seterusnya. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Nggak ada. Sepenuhnya kita konsentrasi kepada apa yang diucapkan oleh Prabowo dan apa yang kita sampaikan. Kita menyampaikan satu kata demi kata itu tersusun dengan konsentrasi penuh. Ini hanya kepada manusia kok bisa. Tapi kenapa ketika di hadapan Allah tidak bisa? Kalau kepada manusia aja kita bisa teratur, maka di hadapan pencipta langit dan bumi pun harus teratur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita menyadari, saya lagi berhadapan dengan pencipta alam semesta. Masa memikirkan priuk, memikirkan sendal, memikirkan tetangga, memikirkan orang? Enggak. Sebisa mungkin kita khusyuk. Saya sedang menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Jadi tak ada dunia pada saat itu. Yang ada hanya Allah. Allah, Allah. Tapi kita tidak bisa membayangkan wajahnya. Ya emang, karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Maka yang harus kita hadirkan hanya keteguhan hati kita, pikiran kita yang bertumpuh pada kesadaran saya lagi menghadap kepada pencipta alam semesta. Selesai. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, siapa yang kemudian mengabulkan doa? Itu tadi. Ya, Bang. Allah. Ya, gimana? Silakan. Ya, itu tadi pertanyaannya. Ya. In annallaha sami'. Allah itu maha mendengar. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman apa artinya? Maha memberi, maha mengabulkan doa, maha pengasih. Allah itu malu ketika kemudian menciptakan makhluknya. Dia katakan, aku akan cukupkan, akulah yang memberikan segalanya, aku pemurah, aku pengasih. Tetapi kemudian tidak memberi kepada makhluknya. Jangankan kepada orang-orang kafir, kepada kambing, sapi, kuman, bakteri, ikan yang ada di dasar laut pun Allah kasih. Apalagi kepada manusia. Terlepas daripada dia kafir, dia ingkar, dia menyembah Tuhan ataupun tidak disembah, dia menyembah dirinya, semua dikasih oleh Allah. Coba kita lihat ketika air hujan itu turun. Oh, ini rumah orang Kristen, jangan kasih hujan di situ deh. Ini orang Islam, kasih hujan. Ini kebunnya orang Kristen, nggak usah kasih hujan. Ini kebunnya umat Islam, di situ aja kasih. Kalau itu yang terjadi, maka semua orang akan menjadi satu agama. Tak ada ujian berarti. Sama seperti ketika saya berkata, andai saja semua rumput ini adalah bisa duit, jadi duit. Begitu dipegang jadi duit, dipegang jadi duit, maka semua orang akan menjadi kaya. Lalu takaran miskinnya apa? Lalu siapa yang mau bekerja? Kamu kerja di sawah nggak mau? Ngapain? Orang pegang rumput aja bisa jadi duit kok. Bodoh amat. Lalu siapa mau ke sawah? Nggak ada lagi. Lalu kita makan apa? Makan duit. Nah itu. Jadi Allah memberikan semuanya. Memberikan semua.
mau dia Kristen, mau dia kufur, mau dia laknat, mau dia ingkar, munafik, semua dikasih. Semua dikasih. Lalu polanya apa? Akal. Akal. Akal yang dia pakai. Orang Kristen kaya, orang Islam ada kaya. Orang Kristen ada Islam, orang Kristen juga, orang Kristen ada miskin, orang Islam juga ada miskin. Loh, lalu Tuhan yang benar yang mana ini? Tuhan yang benar itu kembali kepada akal, kembali kepada kitab suci, kembali kepada fitrah. Karena Tuhan yang benar tidak akan mungkin mewahyukan sebuah perkataan yang keliru. Tuhan yang benar tidak mungkin mengutus sebuah firman yang bisa dikoreksi dan direvisi oleh manusia. Tuhan yang benar ketika mengutus wahyunya tidak akan mungkin bisa dirubah-rubah. Ketika Allah mengatakan, akulah yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya, maka mari kita buktikan. Ayo manusia yang bisa komputer, yang bisa semuanya ilmu pengetahuan, yuk mari sama-sama kita gali Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita cari kesalahannya. Ayo, siapa kira-kira yang mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran? Ada? Ada yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran? Orang Kristen, orang kafir yang paling hebat kekafirannya, yang paling hebat kebenciannya kepada Al-Quran, ada yang bisa mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran? Edis bisa dia tunjukkan kesalahan Al-Quran? Kiamat bisa dia tunjukkan kesalahan Al-Quran? CP bisa dia tunjukkan kesalahan Al-Quran? Ternyata yang mereka tunjukkan adalah kesalahan pemahaman diri mereka terhadap Al-Quran. Itu yang mereka tunjukkan. Tak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan Al-Quran, kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu adalah perkataan yang maha melihat, perkataan yang maha menyaksikan, perkataan yang maha tahu. Berarti tidak akan mungkin ada kesalahan di dalamnya. Karena itu adalah perkataan Sang yang maha mengetahui. Nah, itu. Jadi ketika Anda kemudian berdoa, lalu dikabulkan, bukan berarti yang Anda sembah itulah yang mengabulkan. Tidak. Sama seperti kemudian orang yang berdoa di agama-agama yang lain. Kalau Tuhan mereka yang mengabulkan, berarti banyak Tuhan. Berarti banyak Tuhan. Masuk akal banyak Tuhan? Enggak masuk akal. Sedangkan 3 Tuhan aja enggak masuk akal, apalagi lebih dari itu. Oleh karena itu, harus ada yang maha besar. Harus ada yang Allahu Akbar. Harus ada satu-satunya yang mensuplai semua kebutuhan manusia. Itulah yang dikatakan tadi Allahus Samad, kepadanya segala sesuatunya bergantung. Tak ada yang lain. Nah, jadi kalau kalian orang-orang Kristen berdoa, yang mengabulkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus aja siang malam itu mengangkat tangan, wahai Bapakku yang maha suci, Bapakku yang maha besar. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira begitu sementara. Saya pamit sejenak untuk ibadah ya teman-teman. Salat zuhur. Silakan diambil alih dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke Bang Juma, terima kasih. Bang Momi, monitor Bang Momi. Bang Momi, mana dia? Bang Momi, monitor. Host. Izin host, nanti kalau ada Pak. Mohon maaf, tadi saya ada tamu tadi dan ini ya dari pagi baru makan, saya izin makan dulu. Gimana ini Pak Momi ini Ahli Blender? Host, mungkin Bang Zuma lagi sholat, nanti di bawah ada namanya Pak Kiai Falah. Mungkin beliau nanti bisa dinaikkan untuk memberikan siraman rohani untuk masalah Islam dari Pak Kiai. Sepakat. Tapi dia berikan permintaan saja karena kalau dia Iya. Tengok ya Kiai Falah ya. Kagak ada. Oh iya. Belum ada Ahli Blender. Tapi ini Bang Momi ini monitor nggak ini? Bang Momi? Enggak monitor dia. Iya Bunda. Ini tadi sampai ke pertanyaannya Bang Jai, Abu ya. Bagaimana
Bang C sudah paham apa yang dijelaskan Bang Zuma? Sudah saya rangkum Bang. Jadi aku tadi nanya tuh ada 4 poin. Siapa penolong lain itu? Itu kan. Bang Zuma tadi dalam catatanku ini ya intinya penolong lain itu kan Nabi Muhammad gitu. Lalu bagaimana cara mengenal Tuhan? Dalam agama Islam Tuhan itu tidak pacak dijingok, tidak pacak dilihat, nggak bisa dilihat. Terus tadi satu yang belum dijelaskan, munculnya Kristen gitu. Itu belum dijelaskan karena kan kalau saya baca sejarah Kekaisaran Romawi Yunani pada zaman dulu, kita sama-sama belajar yo, jangan dihujat yo. Jadi kan munculnya agama Kristen juga sebenarnya sebagai pembuka antara, nggak ada agama Kristen juga tidak ngajari untuk keburukan sebenarnya itu aja. Oh, tentang Kristen nanti Bang Zuma masih beribadah ya. Cuman saya ingin menambahkan begini Bang ya. Ya. Mungkin setiap agama itu bisa mengklaim Tuhan yang mereka imani itu sama-sama besar atau sama-sama maha kuasa. Tapi permasalahannya begini Bang Jai. Yep. Mana yang bisa menjelaskan di antara agama-agama yang Anda kenal itu secara detail, gamblang, dan memang ada datanya? Bagaimana orang Kristen menjelaskan katanya Yesus yang maha kuasa, maha besar? Tidak ada pernah ditemukan bahwasannya orang Kristen itu bisa menjelaskan Yesus maha besar, maha kuasa. Nggak ada kan pernah. Kalau menjelaskan Yesus pasti kuasanya dari Bapa. Itu kalau klaim Yesus Tuhan. Merujuk kepada kemahakuasaan Tuhan pastinya gagal. Nah, pada saat orang Yahudi, ya kan? Pada saat umat Islam menjelaskan apa yang disampaikan Bang Zuma, mengatakan Allah Subhanahu wa taala maha besar, ada datanya, dasarnya ada, maha kuasa, ada datanya, maha menghendaki, ada datanya. Nah, klaim bisa dibuktikan kalau sesuai dengan data kitab yang dipegang dan diimani. Itu Bang Jai, itu pertama. Yang kedua, di antara 3 agama, Yahudi, Islam, dan Kristen, semuanya mengklaim, ini objektif yang Bang Jaya, semuanya mengklaim itu ajaran samawi, berasal dari Bani dari bapak yang dikatakan bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan pengorbanan. Yahudi mengorbankan hewan, umat Islam mengorbankan hewan. Bagaimana dengan Kristen? Ya kan? Ini objektif saja kita melihat. Bagaimana Yahudi mengajarkan kepada orang-orang Yahudi tentang pengampunan dosa, pertaubatan, bagaimana mengajarkan halal haram. Islam mengajarkan bagaimana cara beribadah, mengenal Tuhan, bagaimana mengenal halal haram, najis. Di Kristen bagaimana? Nah, ini perlu ditelusuri. Munculnya konsep yang seperti ini apakah pada saat Yesus ada atau setelah Yesus ada. Nah, inilah Bang, di sini setelah kita akan mendalami ini, insya Allah Anda akan tahu mana kebenaran yang mendasar dan mana yang bisa dibuktikan. Insya Allah seperti itu Bang. Ya, jadi gini. Mungkin sebentar Bang Jai. Mungkin Pak Kiai sudah di bawah, biar saya yang turun, biar kolaborasi kita biar enak ya kan. Dari segi Islamnya biar Pak Kiai jelaskan. Ya, naik kan host. Kalau udah di bawah, Pak Kiai Falah udah di bawah. Biar saya Belum biar ada Ahi Blender. Biar saya turun aja. Nanti nggak mau naik dia kalau penuh. Jadi Biar saya aja yang turun. Gini, Bang Cai kan siapa ya? Bunda Begini. Rahma. Saya itu sebenarnya monitor nggak beliau ya? kalau terlalu, ya saya kan memang sudah mendarah daging itu ya. Iya. Jujur, takutnya itu malah ujungnya nanti menghujat. Nah, itu dia. Jadi saya jadi harus membatasi karena saya ini aku ngerasa dengan akal berpikir, logika berpikir itu ya. Itu berarti yang dijelas ke Yesus kami dengan Yesus yang dimaksud dengan para
diskusi yang ada di sini itu tidak sama, Cak, itu ya. Sementara kan ada Lukas, Matius, kitab Yohanes itu kan jadi hukum perjanjian lama itu di kami kan tidak digunakan lagi dengan setelah matinya Yesus. Jadi kita kan menggunakan perjanjian baru. Nah, itu kebingungan yang perlu digarisbawahi itu seperti itu gitu maksudnya. Coba kita ini Bang, belajar coba mendasar aja. Mendasar aja, tidak usah dalam-dalam dulu. Logis saja belajarnya. Coba gini. Gimana? Pada saat Anda itu bingung, apakah ya kan yang kitab yang Anda pegang itu benar-benar dari Tuhan, kan gitu ya? Iya, kan si Paulus ketemu sama Nah, ya itu makanya belajar dulu. Nyambung nggak antara yang di perjanjian baru dengan perjanjian lama itu dulu. Pada saat perjanjian lama mengajarkan apa, perjanjian baru mengajarkan apa. Nah, perjanjian lama itu mengajarkan halal haram. Contoh ini ya, halal haram, penghapusan dosa seperti apa. Perjanjian baru seperti apa. Nah, yang perjanjian lama ini berasal dari siapa? Yang perjanjian baru ini munculnya kapan dan dari siapa? Ini untuk membuka cakrawala berpikir, mungkinkah konsep yang muncul setelah yang dikonsep itu tidak ada, itu membawa kevalitan, kebenaran yang bisa dibuktikan, sedangkan pada saat Yesus ada, itu tidak pernah menyampaikan konsep yang ada di dalam perjanjian baru, Bang. Coba itu dasarnya aja, mendasar masih itu, Bang. Iya sih. Jadi emang aku udah baca-baca, emang Yesus juga tidak pernah sama sekali menyebut ke Kristen. Cuma banyak nian pertanyaan-pertanyaan masih dalam otakku itu. Sampai bingung Ya, ngomong. itu kan tuh belajar, Bang. Makanya kalau belajar tuh kan pelan-pelan sudah bisa meninggalkan doktrin. Coba pertimbangannya itu begini jadinya kan. Pada saat hukum Tuhan datang kepada Bani Israel, hukum Torah itu kan. Nah, siapa yang melaksanakan itu? Orang Yahudi, ya kan? Umat Islam menjalankan, Bang. Kristen bagaimana? Logis loh, Bang. Dari situ saja sudah kelihatan dari mana asal Kristen. Benarkah nyambung dengan ajaran Bani Israel? Oke, memang ya kan Kristen ini ajaran bagi orang-orang yang tidak bersunat di luar Bani Israel. Terus muncul pertanyaan begini, Bang. Apa kuasa orang ini membuat konsep Kristen dihubung-hubungkan dengan Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan Kristen? Jadi klaim sepihak, Bang. Gitu, Bang. Nggak bisa dibilang itu sih, soalnya kan si Paulus didatangi sama Yesus, Bang, sehingga dia bisa menyebutkan 13 buku itu. Ini kemarin sudah dijelaskan Bang Zuma kan, bagaimana Yesus di padang gurun ditemui oleh, ya kan? Ya. Coba ditelaah, Yesus itu pergi, kan dijelaskan sama Bang Zuma kemarin. Iya, itu. Ke langit itu beserta jasadnya, dan Yesus akan kembali yang kedua kali sama seperti pada saat Yesus naik ke langit, benar nggak? Oke. Nah, pada saat Yesus pergi yang pertama, terus yang kedua itu menurut Bang Cek kapan? Datang di hari kiamat kan? Di hari akhir nanti kan? Oh, oke. Berarti yang kedua di hari akhir. Nah, pada saat ada di pertengahan awal pertama dan kedua ini ada yang datang, percaya nggak kalau itu Yesus? Sorry, Bang, aku buka catatanku lagi ya, Bang. Ya, itu Bang Zuma udah jelaskan kemarin tuh. Iya. Berarti penolong lain itu tadi adalah bukan roh tapi Nabi Muhammad, begitu ya, Bang? Ya. Jadi kita kalau merujuk itu, Bang, ya, Yesus akan kembali yang kedua kali dengan seperti bentuk semula. Kalau ada di antara Yesus kembali yang pergi yang pertama, datang yang pertama, terus datang yang kedua, di pertengahan ini kok ada datang Yesus. Sedangkan Yesus yang kembali yang kedua ini di akhir zaman. Terus siapa yang datang di pertengahan ini? Bagi iman kami. Izin, Bang, Bang mualaf, izin, Bang. Bang Jai, sebentar, Bang. Beliau Kiai udah di bawah, biar Bunda yang turun. Iya, Pak Kiai udah di bawah ya. Belum? Udah. Coba tengoklah hostnya.
Ahi Nggak Blender ada, namanya apa Ahi? Falah, 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 falah. nggak ada. Bunda lihat nggak ada. Nggak ada, memang nggak ada Belum ada. Bundo, Oh, nggak ada. mungkin Nggak segan dia. ada. Ya, enggak. Mungkin kita Bang Mualaf, izin Bang ya. Saya rasa kita fokus ke Bang Momi aja dulu. Bang Jai, izin Bang Jai ya. Mungkin kita Iya, fokus itu ke Momi aja maksudnya, dulu Bang ke Bang Jai Momi ya. dulu. Nanti Karena Bunda monitor dari tadi. Ya udah, ya udah, ya udah. ya kita fokus ke Bang Momi aja. Bang Momi karena beliau pun juga mungkin ada kerjaan atau gimana. Kita fokus ke dia. Bang Momi monitor Bang. Bang Momi. Bang Momi monitor. Bang Momi monitor Bang. Monitor. Beliau tadi ada kerjaan. Ya Iya, kan? lagi jauh dari perangkat kayaknya. Lagi jauh perangkat. Ya makanya itu kan kita isi dengan Bang J tadi. Bang Momi dipanggil-panggil dari tadi kan nggak monitor gitu. Iya, masalahnya Bang Jai ini ya kalau betul-betul dan jangan pula nanti mengganggu ya kan. Pengalihan ya kan. Bukan Bisa bukan jadi. gitu Bang. Enggak. Bang J ini kita harus berbaik sangka karena Bang J ini dari kemarin juga bertanya tentang keislaman dan tidak membantah. Itu yang terpenting. Gitu. Nggak fokus ke Bang dari tadi dia. Beliau dari tadi loh. Iya, sebenarnya gini, memang ini dari tadi Pak Momi kayaknya sambil kegiatan. Tapi hanya Allah yang tahu dan hati dia sendiri. Tapi kita benar harus husnudzon. Cuman tidak salah ketika Muslim curiga gitu ya. Karena curiga itu 50% 50%. Itu tidak disalahkan oleh Islam gitu. Rasa curiga itu ya kepada orang yang tepat tapi kan gitu. Yang mencurigakan gitu. Tapi kalau husnudzon kan lebih ke 75%. Kita husnu bagus, don 75%, berarti cenderung berbaik sangka kan gitu. Tapi kalau curiga itu 50% 50% dan dua-duanya benar gitu kan. Nah, maka Pak Momi memang alangkah indahnya dipercepat. Cuman sayangnya dia memang iya mungkin jauh dari perangkat. Tapi Bang Jai juga kalau mau belajar oke gitu. Karena begini sebenarnya. Ketika kalian santun kami segan. Tujuan Anda mau bermain-main, mau berpura-pura, itu urusan Anda dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak ada urusan bagi kami. Tidak mengurangi gitu kan pahala, tidak mengurangi kebaikan kami ketika tujuan Anda memang hanya untuk mempermainkan. Intinya kami di sini hanya berusaha menjalankan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu di dalam Al-Qur'an sampai ajaklah ke jalan Allah dengan cara hikmah, yaitu Al-Quran dan pengajaran Al-Quran dan hadis, dan mau'izatil hasanah, cara yang baik. Terus kata Rasul juga, balighu anni walau ayah, katakanlah meskipun hanya satu ayat, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah hak meskipun itu pahit. Ya intinya itu urusan dia. Kalau urusan hati gitu kan, mau bermain-main ataupun tidak, kami sudah berusaha menjelaskan. Mau menerima ataupun tidak, itu bukan urusan kami. Tapi Bang Jainya meraju. Enggak, betul yang disampaikan Abu ya. Kecurigaan yang mengarah ke kewaspadaan untuk